guys, welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi bersama gue Rahmawati Indah. Sorry guys, kacamata gue burem. Harusnya gue beli softline ya guys kalau ngomongin, tapi gue lagi males aja pakai softline. Belum beli sih, males. Enakan pakai kacamata tuh guys, kacamata gue burem. Oke guys, kembali lagi bersama gue Rahmawati Indah. Sorry tadi iklan sedikit. Gue menghilang selama dari 2 minggu ya guys, kurang lebihnya dari tanggal 26 Desember 2021 sampai sekarang tanggal 7 Desember 7 Januari 2022. Bentar guys, gue pause dulu. Oke guys, tadi iklan sedikit karena gue benerin kacamata gue karena kotor. Oke guys, gue mau hilang kurang lebih 2 minggu ya guys. Sorry ya guys kalau suara gue lagi bendeng karena gue biasa guys lagi flu. Penyakit Miss Queen gue datang. Dan kalau kalian tanya gue menghilang selama 2 minggu itu kenapa, kalian bisa cek aja videonya di sini ya guys, atau enggak gue taruh di link description box videonya tentang apa, karena udah gue upload di YouTube, di channel YouTube gue. Oke guys, kali ini tuh sebenarnya gue mau bikin video tentang, kalian pada tanya sih ya nih, yang tanya di WA gue, teman-teman gue, tetangga gue, dan lain-lain yang para cat lovers. Kucing, gue kan punya kucing 13 aslinya, gue punya kucing 13 aslinya tuh. Gue masih agak gimana di hati gue mau share tentang kenapa kucing-kucing gue mati dan survive cuma 2. Sekarang di rumah gue ada 3 kucing, yang satu itu gue dikasih tetangga depan rumah, tapi yang bener-bener asli survive itu 2, Garfield sama Lola. Oke guys, sebenarnya tuh gue masih agak gimana di hati gue. Jujur ya guys, ini gue bikin video, gue menceritakan mereka semua tuh gue mau nangis, asli gue mau nangis. Dan sebelum gue jelasin kenapa kucing-kucing gue matinya kenapa, dan itu langsung berurutan, akan gue jelasin satu persatu ya guys. Dan sebelum gue lanjut ke videonya, bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa kalian like, comment, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, ke tetangga kalian, ke pacar kalian, ke gebetan kalian, ke selingkuhan kalian, supaya apa guys? Supaya video gue semakin berkembang. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe di sini ya guys, dan nyalakan lonceng notifikasinya di sini ya guys. Supaya apa guys? Supaya kalian dapat video terbaru dari gue ya guys. Oke guys, gue jelasin. Aslinya tuh gue masih agak gimana di hati gue ngejelasin ini. Gue bikin videonya, gue bikin vlognya tentang kucing-kucing gue mati itu sekitaran kalau nggak salah awal Desember sampai pertengahan Desember. Pokoknya awal Desember, gue nggak tahu lebih jelasnya tanggal-tanggalnya. Nanti akan gue kasih fotonya, karena yang pertama kali kena tuh sampai gue opnam di pet shop, di vet itu si Mickey. Kalian mau tahu kenapa kucing gue mati semuanya? Yang survive. Kalau Segido gue nggak tahu itu mati atau hilang atau gimana, gue nggak tahu ya guys. Masih tanda tanya ya guys. Masih tanda tanya kenapa kucing gue mati semuanya. Oke guys, gue jelasin di sini. Kucing gue itu terkena penyakit panlek atau distemper. Sejenis parvo kucing. Sejenis parvo kucing ya guys. Dan setahu gue ya guys, kalian tahu anjingnya Ezron Tarrigan-nya namanya Spike, dia juga kena panle kayak gitu. Dia pas itu kan dia dirawat di pet shop ya guys. Setahu gue ya guys, setahu gue si Spike dia meninggalnya kayak gitu, matinya kayak dia muntah kuning langsung, pokoknya suhu tubuhnya kayak gitulah guys. Nanti akan gue jelasin di sini ya guys. Udah ada penjelasan parvo. Itu sejenis parvo anjing, dan sekuat apapun daya tahan tubuh anjing atau kucing, kalau misalnya parvonya udah parah, pasti dia diet, dia nggak selamat, dia meninggal, dia mati. Jujur ya guys, gue nggak sanggup nyeritain ini, asli gue nggak sanggup nyeritain ini karena gue tuh masih rasanya gimana kucing-kucing gue kena parvo, bahasa itunya distemper atau panle. Awalnya tuh yang pertama kali kena tuh si Lily.
Gue nggak tahu kalau dia kena parvo atau panles. Ceritanya tuh kucing gue kan yang dewasa, yang ibaratnya mau menjalan umur 1 tahun tuh ada 3, kalau yaitu Lola, Pipo, Lily. Gue nggak tahu kalau si Lily itu kena parvo, gue nggak tahu, jadi nggak gue pisah, masih dalam satu kandang. Gue kan punya kandang 2, biasanya yang 7 itu termasuk yang 4 anak itu Cikapoy, Frozen, Olaf, Mickey sama anaknya Segido kan 37 itu gue taruh di kandangnya kecil. Yang Lola pas itu punya anak namanya Tom, itu gue langsung taruh, dia tidur sama gue, si Tom, si Lola sama Tom tidur sama gue, kecuali Pipo, Lily sama Segido itu gue taruh di kandang yang besar. Gue taunya si Lily itu gak doyan makan seperti biasa, dia gak doyan makan, takutnya kan pilek ya guys, apalagi sekarang pas itu pancaroba musimnya pancaroba, dan hujannya tuh nggak jelas, kadang panas kadang itu, sampai gue taunya pilek, dan gue jamuin, gue kasih jamu si Lily, yaitu seperti biasa kuning telur gue kocok, gue pisah putihnya. Ini kronologisnya ya guys, asli gue nggak tega ceritainnya, asli gue tuh nangis aslinya guys, jujur ini gue udah mau nangis, mata gue udah mau berair, tapi gue tahan. Itu si Lily langsung doyan makan cuma 2-3 hari, dan ketawanya Mickey dia tuh langsung muntahnya kuning, kayak dehidrasi kayak gitu. Gue takutnya dia kayak keracunan atau apa kayak gitu loh guys, nanti akan. Dan malam itu si Mickey langsung gue bawa ke pet shop langganan gue opnam. Pokoknya tuh gue DP-in 100.000 kayak gitu 3 hari kurang lebihnya. Dan kayak itu pas nyokap gue sama adik gue lagi ke Jakarta ya guys, nyokap gue sama adik gue lagi ke Jakarta, gue ditinggal di rumah sendiri. Dan alhasil gue udah ada niatan, misalnya semalam dia di opnam, paginya hari ini tuh, dari semalam gue udah ada niatan mau nengokin Mickey, mau ngasih makan Mickey, karena tuh nggak tahu kenapa, karena gue sayang banget sama mereka, gue yang rawat dia. Walaupun sebenarnya adik gue yang cewek juga suka kucing, keluarga gue suka kucing, tapi yang benar-benar merawat dia tuh gue. Berarti dari makannya, dari vitaminnya, itu gue. Gue tuh kayak ada feeling gue mau ketemu Mickey, dan nggak taunya pas hari apa gue lupa, chatnya masih ada, chat dari pet shop langganan gue, dikabarin sama pegawainya sama pegawai pet shop sekitaran jam berapa ya, jam 9 pagi atau jam 10 pagi, bahwa si Mickey nggak survive. Dari situ gue langsung oh my god, gue langsung down, asli gue langsung down, pikiran gue tuh udah kacau, jujur pikiran gue tuh udah kacau, tapi gue berusaha ikhlas. Dan setelah itu pas malam gue bawa Mickey, gue ngeliat Cikapoy sama Olaf itu udah nggak mau makan kayak gitu loh guys, nggak mau makan. Terus gue bawalah ke pet shop. Pas ngambil si Mickey, dia kan meninggalnya kan di pet shop, gue beli obat, gue beli ini, gue muter-muter, ketemu dokter langganan gue namanya dokter Edi. Dia jelasin ini nggak taunya dia kena parvo guys, parvo distemper kan. Dia kan dicek ininya, dicek semuanya guys, dan gue belilah vitaminnya kayak gitu. Dari situ gue pisah, udah langsung gue pisah. Si Pipo, Lola, Tom sama anaknya Segido udah mati duluan 2, tinggal 1. Itu gue pisah di kamar, jujur gue pisah di kamar gue. Dan Frozen sama Lily gue pisah kandang, gue karantina kayak gitu, gue karantinain. Dan sebenarnya si Olaf sama Cikapoy itu udah gak survive, jadi gue taruh di luar, takutnya dia menular. Gue pisahin kandangnya, dan alhasil apa guys,
Apoy sama Olaf gak survive, dia meninggal. Dan jujur yang bikin gue ngenes tuh Lily sama Pipo guys. Jujur yang bikin gue ngenes tuh Lily. Sebenarnya tuh Lola itu stres, aslinya Lola stres, tapi dia juga kena parvo, tapi karena mungkin usianya penyakit distemper atau parvo kayak gitu, parvo kucing tuh kurang lebihnya menyerang ke kitten 3 sampai kitten 3, maksudnya kitten usia 3 bulan sampai 10 bulan. Dan untuk survive, ibaratnya untuk hidup ya guys, itu 80 sampai 90% loh guys. Apalagi kalau kucing tersebut belum vaksin khusus Panley ya guys, vaksin distemper, itu kehidupannya kurang lebih 10 sampai 20% guys. Karena kucing gue belum divaksin semua. Apalagi tuh yang kena tuh kitten, padahal si Pipo itu udah usia 10 bulan kayak si Bonnie Chan-chan yang hilang. Bonnie Chan-chan udah 10 bulan, tapi mungkin karena daya tahan tubuhnya nggak kuat, dia juga nggak survive guys. Si Lily sampai mbah gue yang cowok bilang kayak gini, dia kan sayang banget sama Lily karena Lily tuh kucing yang nggak pernah, apa ya, bahasa Jawanya tuh celutak. Nggak, walaupun dia naik meja makan, naikin dapur, naikin apa, tapi kalau misalnya dia kan suka mainnya di rumah mbah gue di belakang ya guys. Ini rumah mbah gue di belakang. Kalau mbah gue tuh abis pulang dari kebun kayak gitu, kadang kan mbah kan bawa cangkingan kayak gitu loh guys, kayak bawa teng-tengan minuman kayak gitu. Kalau abis dari kebun dia lari, dikiranya bawa apa. Kalau mbah gue makan, misalnya makanannya nggak enak, mbah gue cuman bilang nggak enak, cuman diginiin dong, didadain, dia udah berhenti. Karena dia kan suka kayak diungkang-ungkang sama kakek gue sampai itu, karena sampai bilang kalau si Lily survive, si Lily hidup, misalnya dia sembuh, mau dibeliin kayak pindang presto sepuasnya dia kayak gitu loh guys, sepuasnya Lily. Dan jujur Lily itu mati di samping jendela kamar gue. Gue tuh pas itu kan Pipo sama Lola kan tidur sama gue ya guys, tidur sama gue karena gue karantina, gue pisah. Terus si Frozen gue taruh di kandang yang besar. Kandang yang besar. Gue dengar ada kayak, mungkin itu si Lily lagi sakaratul maut ya guys, dia pamitan, ada suara kucing. Karena si Lily tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa ngeong, tapi ngeongnya sedikit kayak gitu loh guys, nggak ada suaranya. Dia tuh kayak lagi sakaratul maut, dia pamitan ke gue, ke Pipo, ke Lola, sampai mereka tuh nggak bisa tidur. Berapa kali gue dengar tuh kayak teriakan yang ketiga atau yang keempat, dia 5 kali tanya pamitan ke gue. Jujur dari situ gue down, dan itu gue kubur bareng si Cikapoy, karena Cikapoy baru ketahuan matinya di mana. Dan jujur ya guys, kalau kena parvo tuh, kalau misalnya dia kan pupnya kayak cair, kayak bau-bau kayak gitu loh guys. Nanti akan gue kasih gambarnya di sini. Pupnya Pipo gimana pas kena parvo, sama muntahannya si Mickey kayak gitu, dia kuning kayak gitu loh guys, dia muntahnya kuning. Katanya kalau dokter hewan langganan gue, kalau udah muntah kuning itu terkena virus, entah itu virus apa ya guys, atau itu kalau kaliki itu sariawan ya guys, di sela-sela gusinya. Kali itu Panley, distemper atau parvo sejenisnya. Dan gue tanya-tanya, jujur ya guys, gue tanya ke temen gue yang cat lover, sampai gue tanya ke breeder Bengal. Itu gue dapat nomornya dari temen gue, itu temennya temen gue tanya tentang parvo gini. Oke. Nanti akan gue jelasin penjelasannya si parvo itu gimana. Ini gue ceritain tentang kronologisnya ya guys, kronologisnya kucing gue mati semua. Si parvo, jujur ya guys, dari ke-13 kucing itu kan survive 2,
Dan gimana si Lola itu sembuh nanti mungkin akan gue share di vlog selanjutnya ya guys. Akan gue bikin di vlog selanjutnya kenapa Lola sembuh dari parvo ya guys, akan gue share di vlog selanjutnya. Dan sampai sekarang jujur ya guys, gue tuh rasanya kalau bahas tentang kucing tuh, apalagi mereka udah kayak anak-anak gue sendiri, masih ngenes guys di hati gue. Gue masih ngenes karena gue ngerawat dia dari bayi guys. Gue ngerawat Pipo itu dari usia kayak Bobby, sekitaran 2 bulan 3 bulan. Tiba-tiba dia mati kena virus guys. Rasanya gimana? Dan gue sampai searching karena kan gue kan di Instagram nggak tahu itu panleh semuanya guys, maksudnya karena itu musim pancaroba ya guys, karena pergantian musim. Jadi mungkin karena kata si dokter Edi, dokter langganan gue yang ngurusin anak-anak gue, si Anabul, kucing-kucing gue, itu sama aja kayak corona guys. Jadi misalnya gue pilek, hampir kayak COVID-19 kayak gitu loh guys, maksudnya nyebarnya kayak gitu loh guys. Itu jujur parvo nyebarnya itu berurutan, jujur berurutan ya guys. Kurang lebih 1 minggu, sehari gue ngubur berapa kucing kayak gitu loh guys. Sehari gue ngubur berapa kucing. Dan jujur ya guys, gue stres berat pas itu. Gue down sampai bener-bener gue butuh waktu menceritakan kucing-kucing gue yang meninggal itu kena parvo ya guys. Dan kenapa itu bisa nyebar, karena itu kan perubahan cuaca, jadi banyak virus. Apalagi kitten kan yang belum divaksin itu gampang banget ya guys, kecuali kitten yang udah divaksin atau kucing liar seperti Garfield juga kena parvo. Tapi karena dia kucing liar, nggak liar sih, tapi dia suka pergi-pergi main-main, tapi dia pulang sekarang udah pulang karena dia udah hampir 1 tahun berkelana. Dan akhirnya dia balik pas saudara-saudaranya udah pada mati kayak gitu, dia balik ke rumah. Itu juga tergantung daya tahan tubuh si kucing. Jadi itu ada prosesnya, gue itu baca di Google ya guys, gue baca di Google sama kata si dokter itu kata dokter Edi, katanya kalau si parvo itu jadi masa inkubasinya tuh 1 sampai 7 hari. Dalam arti tuh ada yang bisa bertahan sampai 4 hari kemudian mati, dan ada yang bisa survive. Tapi benar-benar masa survive-nya, inkubasinya benar-benar virus hilang itu 14 hari. Gampangnya 2 minggu, sama aja seperti kita kalau kalian kena COVID-19. Jadi ada masa inkubasinya itu sampai 14 hari, kurang lebih 2 minggu. Dan ini gue ngeliatin pergerakannya si Lola ya guys. Si Lola itu 1 sampai 4 hari atau 3 hari. 4 hari ya guys. 4 hari atau 3 hari gue lupa. 1 sampai 3 hari. Ada di mana dia suhu badannya tuh panas banget, suhu tubuhnya panas banget di atas rata-rata. Suhu tubuh kucing kan hampir mirip dengan suhu tubuh manusia, panas banget di atas rata-rata. Tapi bedanya kalau si Lola itu dia masih mau doyan makan, masih doyan minum, walaupun jujur gue sepetin pakai suntikan. Gue beli minyak ikan, gue beli Whiskas basah itu gue gue campur pakai air, gue campurin pakai minyak ikan itu 1 butir 1 kali. Minyak ikan kan itu kan sehari sekali, jadi ntar gue masukin kulkas Whiskasnya biar nggak disemutin kayak gitu. Ntar gue ademin, gue kayak panasin, gue sepetin terus si Lola, gue kasihin. Karena si parvo itu dehidrasi ya guys, jadi kita harus sering ngasih minum. Ada di mana pas gue habis dari main sama temen gue itu, Pipo udah nggak survive, itu dikubur sama kakek gue sama mbah cowok gue, dimana Lola itu bener-bener suhu tubuhnya panas ya guys. Suhu tubuhnya panas sampai gue gendong seperti bayi, kayak anak gue sendiri. Suhu tubuhnya bener-bener panas, dan gue support dia, gue bilang Lola sembuh. Itu kucing kalau kena virus atau sakit dia mengurung diri sampai
Kalau parvo itu si Lola sampai 3 hari atau 4 hari ya guys. Setahu gue, seinget gue lupa. Karena pas mau gue keluarin, dia keluar tapi dia umpetan kayak gitu loh guys. Dan pas hari keempat atau hari kelima gue buka pintu, karena kan dia kan tidurnya sama gue ya guys. Pernah dimana Lola itu berapa hari nggak pup, 2 harian kayaknya, mungkin pencernaannya kali ya guys, pencernaannya. Tapi tetap gue sepetin pakai Whiskas basah yang umur 2-12 bulan kayak gitu loh guys. Gue sepetin dia, padahal usianya dia tuh udah 1 tahun lebih 3 bulan, sekarang udah 14 bulan kurang lebihnya. Gue sepetin dia, gue kasih obat, gue kasihin Nutrijel plus, gue kasihin vitamin kayak gitu. Karena jujur parvo itu belum ada obatnya kecuali vaksin ya guys, tapi belum tentu juga kucingnya divaksin bisa kena parvo. Tapi setidaknya nggak parah banget kalau udah divaksin parvo kucing kayak gitu loh guys. Kurang lebihnya itu si Lola berani keluar kamar, maksudnya dia udah berani keluar kamar kayak gitu, keluar dari persembunyiannya di hari keempat atau di hari kelima ya guys, kurang lebihnya. Dan itu pun masih gue susah ngomongnya, itu pun masih gue cek dia keluar kemana, dia mau ngapain itu masih gue pantau. Tapi seringnya gue taruh di kamar sih. Dan kandangnya itu sampai berapa hari gue cuci pakai air hujan kayak gitu loh guys. Gue pakai air hujan baru gue angkat, dan dia tidur di kandang yang kecil karena kandang yang besar itu buat naruh ayam ya guys, buat naruh ayam. Dan kurang lebih gue seneng si Lola survive, tapi kasihan dia punya anaknya gak survive. Sorry guys, tadi azan jadi gue jeda kayak gitu loh guys. Dan jujur ya guys, gue dibilang itu gue butuh, kurang lebihnya gue mau bikin konten ini pun gue butuh waktu. Karena gue ngasih, jujur gue kadang nangis gitu. Ini aslinya tuh gue antara bikin iya atau enggak, atau ragu-ragu kayak gitu loh guys. Tapi daripada kalian penasaran kucing gue mati kenapa, dan pada yang tanya itu parvo cara ininya gimana, oke guys, dan akan gue jelasin penjelasannya si parvo ya guys. Tadi kan gue ngejelasinnya kronologisnya si parvo ya guys. Ini gue contek di HP yang satu ya guys. Penyebab kucing kena virus Panleukopenia atau yang bisa disebut distemper ya guys. Penyebab Panleukopenia, sorry ya guys kalau gue bahasanya agak gimana, kurang kayak gitu. Kucing adalah feline parvovirus atau FPV. Kucing dapat mengembangkan si virus parvo itu saat bersentuhan dengan kotoran, muntah, atau cairan tubuh kucing yang lain saat terinfeksi penyakit parvo. Dan berapa lama virus Panle itu bertahan di lingkungan kucing yang terinfeksi cenderung menularkan virus dalam waktu yang singkat 1-2 hari. Namun virus bisa bertahan hingga 1 tahun di lingkungan sekitar, sehingga kucing bisa terinfeksi feline Panleukopenia tanpa pernah bersentuhan langsung dengan kucing yang terinfeksi ya guys. Ini ya guys, ini penjelasannya lebih detail. Panle kucing atau feline Panlevirus adalah infeksi virus yang menyerang kucing, baik itu kucing liar maupun peliharaan. Padahal kucing gue itu kucing rumahan, bukan kucing liar. Penyakit ini disebabkan oleh parvovirus kucing yang merupakan kerabat dekat parvo anjing. Kayak gitu loh guys. Bentar. Parvo anjing tipe 2 dan Enteritis cerpelai. Penyakit ini sangat menular dan dapat membunuh kucing yang terinfeksi. Nama Panleukopenia mengacu pada rendahnya jumlah sel darah putih atau leukosit pada kucing yang terserang penyakit ini. Seekor kucing yang tertular oleh Panleukopenia jika berhubungan dengan cairan tubuh atau tinja kucing yang menular objek-objek lain yang dapat membawa virus Panle dan kutu. Panleukopenia bahkan dapat disebarkan oleh selimut, piring, atau pakaian dan sepatu orang yang pernah bersentuhan dengan kucing yang terinfeksi. Seperti parvovirus lainnya, hingga virus Panle kucing dapat bertahan selama lebih dari 1 tahun di lingkungan yang tepat. Namun si Panle ini enggak menulari
manusia. Virus Panle kucing menyerang saluran pencernaan kucing dan memicu ulcus peticum, akibatnya terjadi diare yang berdarah, dehidrasi, malnutrisi, anemia, dan bahkan kematian. Jumlah sel darah putih juga berkurang sehingga sistem kekebalan tubuh melemah. Selain itu, jumlah hematokrit dan plaket turut berkurang. Gua nggak tahu itu artinya apa ya guys, mungkin itu bahasanya dalam kucing, organ-organ tubuh kucing ya guys. Gejala-gejala lainnya meliputi depresi, rasa lesu, hilangnya nafsu makan, demam, muntah, kucing tidak lagi elastis akibat dehidrasi, dan perilaku menggigit ekor, punggung belakang, dan kaki belakang sendiri, sehingga besar kucing yang terinfeksi mati karena dehidrasi yang disebabkan oleh diare atau infeksi sekunder yang dipicu oleh kelemahan sistem kekebalan tubuh ya guys. Karena jujur kebanyakan kucing-kucing gue yang kena Panle itu gak mau minum, dehidrasi, kekurangan cairan kayak gitu loh guys. Dan setiap kucing yang sehat sebaiknya diberikan vaksin Panle Copenia, termasuk kucing rumahan, karena virus ini dapat bertahan lama dan disebarkan lewat benda-benda. Bila seekor kucing terserang penyakit ini saat sedang hamil, virus Panle Copenia kucing dapat menyebabkan hipoplasia otak kecil pada anak-anaknya. Maka dari itu, vaksin Panle Copenia kucing tidak boleh diberikan kepada kucing yang sedang hamil. Dan penanganannya, penyakit ini perlu ditangani secara agresif karena kucing yang tertular dapat kehilangan nyawanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Itu seperti Mickey ya guys, Mickey dan saudaranya. Mickey olah frozen Cikapoy. Kalau Lily itu bertahan berapa hari sama Pipo nggak nyampe 2 hari 3 hari guys, sehari kayak gitu loh guys. Penanganannya dapat dilakukan adalah transfusi darah untuk meningkatkan pansitopenia, infus cairan untuk menangani dehidrasi, dan vitamin A, B, dan C, serta antibiotik 4 untuk menangani septisema. Kucing yang tertular penyakit ini juga harus diisolasi di rumah sakit, maksudnya kayak vet kayak gitu loh guys, di dokter hewan, pet shop kayak gitu loh guys. Dan ini sih gue cari di searching di Google karena mungkin akan gue jelasin juga ya guys setelah si Lola itu sembuh. Dan mungkin next time akan gue jelasin Lola gimana dia sembuh dari Panle ya guys. Oke guys, sekian dulu video dari gue tentang parvo ya guys, tentang penjelasan kucing-kucing gue mati. Dan oke guys, sekian dulu video dari gue penjelasan tentang kenapa kucing-kucing gue mati ya guys karena penyakit parvo. Mungkin next time akan gue kasih penjelasan. Sorry ya guys, gue minum dulu. Penjelasan tentang gimana gue cara menangani Lola, cara ngobat-ngobatinnya si Lola itu gimana ya guys. Mungkin next time di vlog selanjutnya ya guys. Dan semoga kucing-kucing kalian rawat ya guys dan sembuh dari parvo, karena gue juga berjuang menangani Lola dari parvo. Oke guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe ya guys. Coba kalian komen di bawah ya guys, gimana rasa kalian kena kucing kalian kalau kena parvo sampai meninggal mati kayak gitu loh guys, nggak survive. Oke guys, sekian dulu video gue. Semoga video gue edukasi tentang kucing-kucing semakin bermanfaat bagi kalian semuanya guys. Gue juga masih belajar menjadi seorang cat lover. Gue belajar dari referensi ya guys. Gue belajar referensi kayak gitu. Jujur aja ya guys, gue tuh mau bikin Instagram buat mereka semua. Maksudnya Instagramnya jadi satu. Gue mau bikin channel YouTube buat mereka khusus kucing kayak gitu, daripada mereka gabung sama YouTube gue yang ini. Mending gue pisahin setelah YouTube gue termonetisasi, niatnya kayak gitu loh guys, niatnya termonetisasi kayak gitu. Tapi alhasil Allah berkata lain. Mungkin next time gue bikin Instagram buat mereka sama channel YouTube buat kucing-kucing gue kayak gitu loh guys. Oke guys, see you the next time and see you the watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe ya guys. Jangan lupa kalian jaga kesehatan, jaga imunitas kalian, dan cuacanya lagi gak jelas. Oke guys, thank you, bye bye, see you on the next my video. Jangan lupa kalian follow Instagram gue di @dai, nanti akan gue cantumin linknya di sini ya guys. Jangan lupa follow Instagram gue. Thank you.